Saya Jero Dasrana Lid saking Desa Padang Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya memberikan sebuah siraman kerohanian kepada seluruh masyarakat, seluruh warga, seluruh anak muda dimanapun berada. Pada kesempatan yang baik ini, sebelum saya menyampaikan beberapa hal di dalam dunia yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kerta waranugraha beliau kita bisa berkumpul dan bisa sedikit berbagi sebuah cerita pada kesempatan yang baik ini. Pertama-tama izinkan saya ngaturang panganjali pengastungkara. Om Swastiastu. Om Anubadrah Ketawiyantu Sesuata. Semoga pemikiran yang baik datang dari segala penjuru. Para umat sedharma dimanapun berada, pada kesempatan yang baik ini saya akan berbagi sebuah cerita, akan memberikan sebuah dharma wacana kepada seluruh masyarakat dimanapun berada. Saya adalah tokoh anak muda. Umur saya masih 19 tahun. Saya masih duduk di bangku SMA. Disinilah kita harus bisa, dan Bapak Ibu semuanya dan juga para generasi muda patut berbangga bahwasanya kita harus mampu menjadi generasi muda yang bisa berbagi kebaikan, berbagi ajaran Dharma kepada seluruh masyarakat, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Orang tua tidak mesti, orang tua tidak selalu bisa membimbing orang-orang yang ada di dekatnya menuju orang yang lebih dewasa. Namun, anak muda tidak selamanya menjadi anak muda yang tidak bisa membimbing. Malah saat ini banyak anak muda yang telah melek, yang telah melihat dunia luar, sehingga ia bisa berbagi pengalaman kepada seluruh masyarakat dimanapun berada. Pada kesempatan yang baik ini, Titiang Jero Dasrana Lid akan berbagi sebuah makna filosofis kehidupan pada dunia ini, dan apa yang telah terjadi di dunia ini saya akan maknai dari sebuah rangkuman atau dari segala sesuatu pemikiran yang ada di dalam pikiran saya. Saya akan mulai yang pertama, adanya wabah virus corona. Kita semua dan Bapak Ibu semuanya, umat sedharma dimanapun berada, pasti telah merasakan bagaimana sulitnya bertahan hidup di saat adanya wabah virus corona ini. Jangankan untuk bekerja, untuk bisa makan sehari-hari saja sudah sangat sulit sekali. Oleh karena itu, banyak orang yang pintar bertutur kata, banyak orang yang hanya bisa memberikan nasihat-nasihat, namun ia tidak bisa membantu orang-orang yang sedang kesusahan. Oleh karena itu, di sini saya akan sedikit berbagi sebuah makna yang terkandung, yang tersirat di dalam kehidupan ini, yang terjadi di dalam kehidupan ini, yaitu adanya wabah virus corona. Tuhan menciptakan virus corona ini, ada tujuan dan maksud di dalam adanya wabah virus corona ini. Kenapa saya berani mengatakan hal demikian? Karena di dalam adanya virus corona ini, kita diajarkan berbagai sesuatu. Kita diajarkan segala sesuatu yang belum pernah kita lalui. Dan jika tidak ada wabah virus corona, kita di dunia ini tidak akan mau berubah, tidak akan mau untuk melakukan sesuatu sesuai dengan ajaran Dharma. Oleh karena inilah Tuhan saat ini mulai memberikan umat manusia, segala makhluk ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini, untuk bisa mempelajari sebuah proses yang Tuhan berikan kepada diri kita agar tidak keluar dari konteks ajaran Dharma. Yang pertama, Tuhan memberikan kita musibah, memberikan kita cobaan, memberikan kita ujian, memberikan masalah kepada diri manusia, bukan karena Tuhan membenci diri kita, melainkan karena Tuhan ingin kita sadar. Tuhan menginginkan diri manusia belajar untuk menjadi manusia yang lebih baik, untuk menjadi manusia yang lebih unggul dari manusia-manusia atau dari pemikiran-pemikiran yang sebelumnya. Dengan demikian,
Tuhan telah memberikan kita musibah, baik itu adanya tanah longsor, baik itu tsunami, baik itu gempa bumi. Tetapi umat manusia tidak sadar. Banyak di antara kita yang sering mencaci maki, banyak di antara kita yang sering mencela, banyak di antara kita yang selalu mengeluarkan kata-kata kotor kepada orang-orang di sekeliling kita, yang menyebabkan Tuhan saat ini mulai murka, yang menyebabkan saat ini Tuhan mulai menyadarkan kita. Oleh karena itu, Tuhan saat ini mulai turun tangan untuk menyadarkan setiap diri manusia yang ada, untuk menyadarkan setiap manusia agar ia mulai sadar, berperilaku dan melaksanakan segala hidupnya, melaksanakan segala perjalanan hidupnya yang tidak boleh jauh dari ajaran Dharma yang disebut dengan eling, mulat sarira. Disinilah kita harus mulai sadar. Tuhan memberikan kita masalah, cobaan, ujian, rintangan, masalah, dan juga memberikan kita musibah. Bukan karena Tuhan membenci diri kita, melainkan karena saking sayangnya Tuhan kepada diri manusia. Oleh karena itulah Tuhan ingin mengajarkan kepada diri manusia yang ada, agar ia bisa sadar dan ia bisa mulai untuk membenah dalam dirinya sendiri. Ketika manusia sudah mulai sadar, sudah mulai ada keinginan untuk berbenah diri, di sanalah Tuhan akan memberikan sebuah kekuatan, memberikan sebuah anugerah yang disebut dengan perilaku Dharma itu sendiri. Anugerah itu sendiri adalah pemikiran yang baik, tutur kata yang baik, hati yang tulus ikhlas, dan selalu melakukan sesuatu sesuai dengan ajaran beliau, sesuai dengan konteks ajaran agama, sesuai dengan ajaran Dharma yang selalu menegakkan yang namanya kebenaran. Oleh karena itu, di dalam virus corona ini, kita diajarkan berbagai hal. Saya akan memaknai virus corona ini. Yang pertama, di dalam virus corona ini, kita disuruh, kita dihimbau, kita diharuskan untuk menggunakan masker kemanapun kita berada. Dimanapun kita berada, maka selalulah gunakan masker. Kenapa Tuhan menciptakan sebuah musibah, lalu kita diwajibkan untuk menggunakan masker dimanapun kita berada? Itu adalah salah satu cara Tuhan untuk menyadarkan insan-insan manusia. Karena kenapa Tuhan menciptakan virus corona dan kita diwajibkan menggunakan masker? Itu disebabkan karena banyak manusia, banyak di antara kita yang selalu tidak bisa menjaga tutur katanya dengan benar. Tidak bisa menjaga mulutnya, tidak bisa mengontrol mulutnya. Oleh karena itulah Tuhan menciptakan musibah ini. Lalu kita diharuskan untuk menggunakan masker. Tujuannya adalah tiada lain untuk menutup mulut kita, agar membatasi gerak mulut kita. Karena banyak manusia-manusia yang ada di sekeliling kita selalu bertutur kata yang tidak benar, selalu mencaci maki, selalu memfitnah, selalu bertutur kata yang menyakiti antar sesama. Maka disinilah Tuhan mulai menyadarkan setiap manusia yang ada, dan muncullah wabah virus corona, dan kita semuanya diwajibkan untuk menggunakan masker agar menutup gerak mulut kita, agar memperkecil gerak mulut kita, dan agar meminimalisir kata-kata yang bisa menyakiti hati manusia yang ada di sekeliling kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dihimbau untuk selalu menjaga jarak dimanapun kita berada. Kenapa demikian? Karena sebelum adanya wabah virus corona ini, banyak manusia yang berkumpul. Tetapi di saat mereka berkumpul, bukan mengatakan atau bukan melakukan hal-hal yang positif, melainkan sering mereka berkumpul, lalu di sana ia sering menggosip. Menggosipkan sesuatu yang tidak pasti, selalu mengatakan tutur kata yang tidak benar, selalu menggosipkan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Mara anak sugih, orang ubuh belerong, mara ngelah tunangan, jeget tunanganipun,
Kesengguh sampun ngangen sabuk penyewekan. Inilah sebabnya Tuhan mulai menyadarkan kita agar kita diam di rumah masing-masing dan menjaga jarak, karena banyak di antara kita sebelum adanya virus corona yang sering berkumpul, namun sayang ketika mereka berkumpul selalu mengumbar keburukan orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, di saat kita melakukan aktivitas di luar ruangan, ketika kita memegang sesuatu, pada saat virus corona ini, kita dihimbau untuk selalu mencuci tangan kita agar selalu terhindar dari noda, agar tangan kita selalu bersih. Kenapa Tuhan memberikan kita virus corona, lalu kita diwajibkan untuk mencuci tangan, menjaga kebersihan tangan kita? Itu disebabkan karena banyak di antara kita, banyak manusia-manusia yang ada, salah satunya oknum-oknum dari kita yang salah melakukan sesuatu di dalam hidupnya. Salah satu contoh, banyak oknum-oknum saat ini yang korupsi. Banyak oknum-oknum saat ini yang sering mengambil hak orang lain. Banyak oknum-oknum yang sering mencuri. Itulah sebabnya Tuhan mulai menyadarkan manusia untuk mencuci tangannya agar mulai sadar membersihkan tangannya. Karena ketika membersihkan tangan, disinilah kita harus bisa memaknai bahwa kita tidak dibolehkan lagi untuk mengambil sesuatu yang tidak milik kita sendiri, mengambil hak orang lain, mencuri harta orang lain, mencuri harta benda yang dimiliki orang lain. Maka disinilah Tuhan mulai menyadarkan diri kita, karena hukum di negara tidak bisa membuat efek jera kepada manusia, karena ketika hukum itu berjalan tidak sesuai dengan jalurnya. Kenapa demikian? Karena terkadang yang tinggi selalu menang, yang rendah selalu bisa disalahkan. Itu yang saya lihat yang sering terjadi di dalam kehidupan ini. Oleh karena itulah masyarakat mulai tidak lagi bisa percaya dengan hukum, dengan tanda kutip. Kenapa demikian? Karena hukum sering diplesetkan, karena hukum sering dipermainkan. Oleh karena itu, Tuhan saat ini mulai menunjukkan keadilan Beliau. Oleh karena inilah, marilah kita mulai sadar, marilah kita mulai mengintrospeksi diri. Terkadang di dalam kehidupan saat ini disebut zaman Kali Yuga, yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Inilah sebabnya saat ini Tuhan mulai mengingatkan kepada jiwa manusia, kepada manusia-manusia yang ada di lingkungan ini, agar mulai sadar yang benar akan tetap menjadi benar, yang salah haruslah menjadi yang salah. Lalu yang kedua, saya mewakili anak muda dimanapun berada. Terkadang banyak cobaan, banyak ujian yang saya hadapi. Terkadang begini, ketika kita sudah berbuat baik, ketika kita sudah mulai untuk memberikan sesuatu kebaikan kepada orang-orang di sekeliling kita, malah kita dicap menjadi orang yang buruk. Kenapa demikian? Saya mulai berpikir, ibaratnya seperti Sang Arjuna yang sedang bertapa yoga semadi, maka banyak sesuatu hal yang terjadi yang akan menggoda jiwa Sang Arjuna itu sendiri. Datanglah seorang wanita cantik. Datanglah babi, datanglah segala bentuk cobaan. Tetapi ketika Arjuna itu mulai pagah, selalu tegak dengan pendirian, selalu entek ring pikayun, selalu beliau mengutamakan yang namanya kebenaran, selalu taat, maka di sanalah beliau akan mendapatkan sebuah karunia Tuhan. Sama seperti diri manusia.
Ketika manusia itu sudah berbuat baik, maka ia akan selalu digoda oleh cobaan, ujian, masalah yang selalu ia dapatkan di dalam kehidupan ini. Makanya saya sering berbagi sebuah cerita kepada anak muda dimanapun berada. Ketika kita sudah rajin sembahyang, kenapa kita selalu malah diberikan banyak cobaan? Sementara orang yang tidak pernah sembahyang, sementara orang yang tidak pernah ke pura, kenapa ia hidupnya lengga-lengga? Kenapa hidupnya selalu bahagia? Kenapa hidupnya selalu senang? Saya akan memberi jawaban. Kenapa orang-orang yang rajin sembahyang selalu diberikan masalah? Itu karena kita sebagai diri manusia ingin mendekatkan diri kita ke hadapan Tuhan. Maka sebelum kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan memberikan kita cobaan. Apakah kita layak dekat dengan Tuhan ataupun tidak? Ketika kita menjadi manusia yang layak, maka kita akan bisa melewati segala cobaan yang Tuhan berikan. Namun kalau tidak layak, maka cobaan-cobaan itu akan membuat manusia itu menjadi manusia yang terpuruk. Selalu menyalahkan orang lain, selalu menyalahkan Tuhan, selalu menyalahkan dirinya sendiri. Maka ia dikategorikan manusia yang belum pantas untuk bisa berdekatan dengan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mulai sarira, marilah kita mulai eling, marilah kita mulai sadar apa yang terjadi, segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan ini pasti ada makna, ada tujuan yang tersirat di dalam hidup kita ini. Di dalam sebuah masalah, kita bisa belajar menjadi diri yang lebih baik dari sebelumnya. Kenapa demikian? Saya sering mengatakan, ketika Anda ingin pintar, maka belajarlah dari buku. Ketika Anda belajar dari buku, sering membaca buku, maka Anda akan menjadi orang yang pintar. Namun, ketika Anda ingin menjadi orang yang bijaksana, maka belajarlah dari pengalaman, belajarlah dari masalah yang sering kita hadapi di dalam kehidupan ini. Selalulah taat, selalulah eling. Jangan pernah menyerah. Ketika ada orang yang mencaci maki kalian, ketika ada orang yang mengatakan diri kalian buruk, itu tandanya ia tidak bisa menjadi diri kita sendiri. Dia tidak bisa meniru apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, ia selalu mengatakan keburukan diri kita sendiri. Saya sering memberitahu kepada sahabat-sahabat di media, saya sering memberitahu kepada generasi muda, ketika ada orang yang selalu menyalahkan diri Anda, ketika seseorang selalu mengatakan diri Anda buruk padahal Anda sudah berperilaku baik, itu tandanya ia ingin menguji diri kita. Kita sepatutnya berterima kasih kepada orang-orang yang selalu mencaci maki kita. Kenapa kita harus berterima kasih? Karena mereka yang selalu mencaci maki kita, mereka yang selalu mencemooh kita, mereka yang selalu mengatakan hal-hal buruk kepada diri kita, sebenarnya mereka itu adalah orang yang baik. Kenapa demikian? Karena, coba kita bayangkan, ia rela masuk neraka hanya demi menguji diri kita menjadi manusia yang lebih baik. Benar atau tidak? Contoh, kita tidak bisa belajar sabar dari mendengarkan dan wacana dasaran alit. Anda tidak bisa belajar baik menjadi orang yang lebih baik hanya dari belajar dan hanya dari membaca buku semata. Anda bisa menjadi baik, Anda bisa menjadi sabar, hanya bisa Anda dapatkan dari masalah, cobaan, ujian yang orang lain berikan kepada diri kita. Oleh karena itu, orang yang memberi kita cobaan itu, orang yang selalu mengatakan keburukan diri kita, itu adalah orang yang baik. Kita patut berterima kasih dengan orang-orang seperti itu. Karena apa? Karena ia rela masuk neraka hanya untuk demi mengajarkan dharma, mengajarkan kesabaran, mengajarkan kebaikan di dalam diri manusia yang ia cemooh, yang ia katakan buruk itu sendiri. Oleh karena itu, marilah kita selalu berpikir positif. Mulutmu harimaumu. Terkadang banyak orang pintar dalam pemikiran, tetapi bodoh dalam mengeluarkan ucapan dan kata-kata. Karena seringkali pemikiran di dalam otaknya itu tidak diimbangi
dalam kepintaran ketika ia bertutur kata. Karena kenapa demikian? Ketika orang pintar itu dikatakan orang yang sangat pintar dan orang yang bijaksana, maka ia tidak akan pernah menyakiti orang-orang yang ada di sekelilingnya melalui kata-kata. Malah, banyak orang pintar yang bergelar sarjana tidak bisa menjaga mulutnya dan selalu bertutur kata yang tidak benar. Inilah yang saat ini sedang Tuhan berikan ujian kepada orang-orang yang pintar itu. Orang-orang yang mulai lupa dengan kekuasaan Tuhan, agar mengingatkan seluruh umat manusia agar mulai eling, agar mulai mawas diri, agar mulai melek, agar bisa melihat sesuatu yang lebih baik, agar bisa mulai berpikir yang lebih baik, agar bisa menjaga tutur katanya, sehingga ketika ia mengeluarkan tutur kata selalu menyenangkan hati manusia yang ada di sekelilingnya. Oleh karena itu, itulah makna virus corona yang saya bagi kepada Anda semua dimanapun berada. Semoga bisa bermanfaat agar bisa menambah wawasan ilmu. Marilah kita saling mengisi, bukan saling menggurui, karena kita sama. Kita tidak luput dari dosa. Oleh karena itu, marilah kita mulai sadar dan marilah kita bersama-sama mulai eling, mulat sarire, introspeksi diri, mulai dari diri kita sendiri. Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi, Santi, Santi. Om. Salam Rahayu.